gue memang mengasingkan diri, menyendiri, terus gue mengingat-ingat luka gue yang lama gitu, gue ingat-ingat lagi. Kalau gue sebut kayak memuliakan luka gitu. Jadi gue coba gali-gali luka lagi. Lumayan lah, sekarang kan nggak waras saya. For Revenge ini dibentuk tahun 2006. Asal usulnya buat pembalasan ke mantan tadinya. Ya. Dan dia. Enggak, mantan. Siapa? Mantan siapa? Mantan lah. Coba lagi. Ya enggak, jadi kita tuh bikin For Revenge tuh dulu 3 orang. Nih 3 orang itu kumpul lagi dalam patah hati. Nah, jadi kita bikin band For Revenge nih, bikin liriknya supaya didengar mantan gitu. Jadi pembalasannya lewat karya. Perubahannya banyak ya, kayak yang jelas hidup berubah. Ekonomi berubah. Iya. Ya amin. Alhamdulillah. Ekonomi berubah gitu. Jadi lebih ke apa ya? Sekarang gue bersyukur aja sih For Revenge udah di titik sekarang gitu bareng mereka gitu. Dan tanpa mereka juga kalau gue sendiri nggak ada. Jangan lu sedih nih, jangan lu sedih. Ya enggak, baru mulai. Gue udah nangis tadi, nggak nangis lagi. Nggak nangis Baru lagi. mulai, Mot. Ya. Menjurus banget ya gitu. Ya, gitu lah. Banyak kok yang berubah. Banyak. Kita juga jadi saksi Cimot dari mudanya sampai sekarang, Arif juga dari gondrongnya sampai sekarang. Kayak banyak lah perubahan perubahan dari diri kita gitu terus berasa banget gitu. Berasa banget dari yang tadinya sering berantem jadi lebih dewasa ya. jadi lebih sering berantem lagi. Jadi lebih wise aja sih menghadapi sesuatunya gitu. Banyak sih. Ya banyak ya, itu termasuk berjualan mungkin ada di situ, terus ada yang paling banyak pengaruh sih visual ya, gimana mengemas sebuah visual tuh jadi sesuatu yang bagus gitu dan menarik. Itu yang akhirnya gua coba terapkan di For Revenge. Terus terlebih jadi gue belajar banyak profesionalisme juga, gue banyak belajar di TV itu gitu yang gue coba terapkan juga di band ini gitu. Banyak sih, banyak hal. Enggak sih. Kalau mungkin aransemen musiknya aransemen, tapi secara benang merahnya kita tetap sama. Ya pada akhirnya kita nemuin karakternya justru di berempat ini ya. Berempat. Jadi memang For Revenge tuh riff-riffnya ya Arif gitu. Jadi kayak udah riff-riffnya Arif masuk. Arif gitu. Singkup drumnya ya Cimot gitu. Jadi udah jadi karakter aja masing-masing. Jadi mau misalnya kita tiba-tiba berubah jadi dangdut let's say, akan terdengar For Revenge gitu. Karena singkupnya khas gitu, Cimot, Arif tuh khas. Kalau ngomongin dulu, Bandung ini lebih apa ya namanya, Bang? Apa? Guyup atau apa? Intimate apa? Ya lebih banyak aja gitu, lebih dekat gitu. Karena kan Bandung tuh segitu-gitu aja gitu. Kalau Bandung tuh lebih intimate gitu. Kalau di Jakarta ya lebih luas gitu ya. Tempatnya juga. Industri pasti di Jakarta. Ya. Kalau sekarang sih sama ya, yang main di Bandung, main di Jakarta tuh sama. Kalau ngomongin dulu maksudnya dulu kan kita berangkatnya juga dari gigs to gigs gitu, terus yang nggak ada barikade, jadi emang ya sama penonton ya sedekat itu aja gitu. Bisa naik turun penonton segala macem tuh kalau dulu kayak gitu sih. Apa tunjuk saya? Tapi masih hidup kok, masih hidup kok. Iya betul. Mungkin belum terdengar aja sih, belum terdengar luas lah gitu. Masih ruang lingkupnya ya masih di daerah-daerah masing-masing. Gitu. Ya kalau dibilang lebih rame gitu dulu sih dulu lebih kayaknya juga di Bandung aja tuh kayaknya tiap minggu tuh ada gitu ya. Gigs Imo gitu ya, Gigs Imo pasti karena ada. Karena dulu ada fashionnya juga kan, maksudnya tuh lagi rame fashion. Oh kamu kayak yang dicatok itu ya? Celana kecil. Iya. Oh masuk. Nah kita masukin ya.
Ada fotonya ada. Enggak ada. Udah enggak ada. Saya punya. Ada ya. Kamu juga kan ada yang gitu. Ya ada nih. Iya pada akhirnya kalau sekarang gue selalu discuss sama istri gue gitu sama si Tita. Kadang pengalamannya dia, pengalaman gue gitu. Ya diskusi aja gitu apa yang lu rasain sih kalau dulu tuh lu patah hati kenapa. Kadang ada beberapa lirik yang memang gue diskusi sama dia. Terus ada juga beberapa yang gue memang mengasingkan diri, menyendiri, terus gue mengingat-ingat luka gue yang lama gitu. Gue ingat-ingat lagi. Kalau gue sebut kayak memuliakan luka gitu. Jadi gue coba gali-gali luka lagi. Lumayan lah, sekarang kan nggak waras saya. lumayan ya jadinya. Lumayan lah itu. Berantem sama istri. Wah ada lagi, ada. Apa tuh di lagu yang mana? Apa ya? Ada selamanya. Lumayan tuh. Dia kalau denger itu nggak mau, dia langsung ganti. Berat. Dia tahu sih buat siapa jadi kayak iya. Gitu sih Mas. Iya sih. Iya. Tapi belakangan akhirnya dia udah ngerti kok. Udah ngerti kok. Soalnya gua balas kan dia bikin buat siapa lu? Gua gitu. Iya, dia itu kan band-band juga. Jadi tiap lagu lah buat siapa nih? Enggak kok enggak. Jadi dia nggak bisa nyerang gua lagi. Oh kalau gua nggak kelihatan sih. Nah, Di iya belakang. lagi. Iya di belakang. Banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget lagi. Yang paling unik lah kalau satu. Yang paling unik pinjam 100 ada tuh. Ada dulu tuh pas rame-rame pinjam 100 ada. Terus dia bilangnya pinjam aja ke Arif. Jadi banyak DM-in nih. Iya. Parah. Kalau nggak ini IG dia ngasih email. Parah nih. Sampai ada yang ngelamar kerja gitu kan. Iya benar. Parah. Yang bikin skripsi juga ada kan? Skripsi ada. Skripsi ada. Skripsi ada. Bimbingan. Minta tanda tangan buat Tanda skripsi. tangan iya. Iya. Tentang kalian. Iya. Tentang lagu-lagu for events. Iya. Ada yang ingat nggak tulisannya? Aduh, Apa ya? aku lupa. Banyak banget. Banyak sih. Tapi gue suka ingat kalau yang soal ibu gitu kayak lupa bu apa ya? Pokoknya apa ya? Soal LDR. Jadi kayak bu kita LDR antara surga dan bumi gitu kayak nyentuh banget. Ada juga apa bisa? Kukira trauma apa gitu ya. Iya. Ternyata luka lama ya gitu lah. Banyak gitu. Berarti emang patah hati nggak cuma nasib pasangan ya? Enggak, memang enggak. Kok kira cuma lagu ternyata kisahku gitu. Nah, betul. Tuh baca lu itu. Enggak kan suka ada di IG. Oh iya. Ada di IG. Iya. Memang kita ada kerjasama sama Google, jadi biar banyak user Google. Enggak sih itu alami aja, maksudnya gue background jurnalistik gitu banyak nulis terus jadi kayak kosakatanya jadi banyak tahu gue banyak baca KBBI gitu jadi suka gue ketemu kata-kata yang enggak awam gitu yang apaan nih ya gitu kadang suka gue baca KBBI gitu ada kata-kata yang menarik dan ternyata sama tema lagunya masuk gitu akhirnya jadiin judul gitu kayak Serana Jentaka gitu. Orang-orang pada masih bingung nggak sih sampai sekarang kayak Ada kalau Serana kan ada. Serena. Ya, Nah, itu paling sering. Serena itu paling. mobil. oh kira Serena. Nah, iya, Serena kadang Serena Seruni ya. Ya. Ada itu Desta itu Seruni ya. Katanya Seruni gitu. Iya, Seruni terus ada apalagi banyak. Sarana. Diganti-ganti ya. Iya. Bos. Kita kan menampilkan kesedihan tuh awalnya. Menampilkan kesedihan dan segala macam. Penawarnya ada di belakang yaitu ayat itu. Itu tuh penawar buat kesedihan yang kita visualkan sebenarnya gitu. Ya, gitu. Semua jawaban ada di Al-Quran. Orang-orang pada nyadar nggak kalau itu kayak ayat Al-Quran? Belakangan udah nyadar sih, udah. Bahkan ada yang nge-compile gitu, lagu ini tuh ayat ini, lagu ini ayat ini gitu. Udah mulai bahkan kalau nggak ada nanyain ya, kok nggak ada gitu. Ya. Bahkan sebelum rilis biasanya wah lagunya dari surat mana nih kadang itu juga. Udah mulai sih kalau pendengar lamanya For Events gitu udah. Emang di saat itu Kelilit. harus ada, bukan kelilit. Apa saya dong? mau ngomong Harus ini ada kelilit pilih. kabel. Ini kelilit kabel. Tenang aja Ini mas. kabel saya. Bukan ini. kemasnya Bukan ini. masnya. Ini. Aman.
langsung harus nyambung. ada pilihan antara band dan keluarga aja sih. Karena di saat itu kan emang lagi pandeminya, kerjaan pun banyak yang cut gitu. Terus penghasilan pun sangat-sangat jauh lah gitu. Dan akhirnya sebenarnya nggak mau keluar, cuman diharuskan untuk memilih, itu aja sih. Masih sih? Iya. Untuk terhadap diri sendiri gitu. Karena kalau berjalan dua-duanya itu kayaknya nggak akan mungkin, ya. Tapi kenapa tiba-tiba lu F group? Enggak, itu udah lama sebenarnya. Oh, tiba-tiba ya Mot, tiba-tiba. Enggak level grup langsung. Oh, ini dulu dia deaktif IG dulu. Iya kan? Ya. Iya. Yoi, tiba-tiba hilang lah. Itu dia sekitar 2 mingguan hilang ya. Hilang. Hilang. Di ghosting, bener di ghosting. Udahlah, intinya mah ketipu. Shit. Iya, ketipu dia tuh. Ketipu. Lumayan lah jumlahnya. Lumayan dan Terus waktu itu habis banget lah ibaratnya lah gitu. Harus Harus Bensu lah masih zaman udunan tuh. Ya. Udunan buat modalin video klip produksinya apa. lumayan juga. Padahal dia nggak gitu. disuruh ikut udunan. Cuman kayak takut aja gitu, takut ke bawah-bawah. Bukan takut ke bawah, Apa? merasa nggak enak yang tadi emang nggak enakan orangnya. Oh, iya, nggak enak. Dikejar waktu itu sama Mas ini. Mas. Si Ija waktu itu ya? Ija. Kejar, ternyata Jalan tol tuh lari kejar. Itu gimana? Dikejar. ketemu di tempat usaha saya, akhirnya ngobrol gitulah. Udah kayak debt collector deh. Ya bener, kayak dikejar-kejar itu bener-bener. Ketemu, ngobrol karena ini perlu banget katanya, akhirnya datang sih untuk video klip. Setelah datang, manggung dulu tuh satu kali atau dua kali. Iya. Nah, Dua. kali, bikin lagi video klip nih. Nah, udah tuh. Di situ berani udah dia. Wah, Bangkrut ya. udah kayaknya langsung ngomong sih sebenarnya, langsung chat gitu panjang. Oh, tapi lu ngasih tahu alasannya langsung. Enggak, saat itu emang Nggak bilang alasannya. Nggak bilang. emang keluar aja, nggak bisa barengan. Terus yang nggak tahu jodoh gitu ya, nggak tahu apa, aneh pokoknya tiba-tiba ketemu di video klip. Jadi dia bikin video klip ke tim saya gitu. Dia punya PH dulu. Bikin video klip, udah beres tuh, udah menjauh tuh ya. Ketemu lagi gitu, bisa ketemu lagi, masuk apa ya? Sempat ngobrol-ngobrol record ya. Iya. Karena Itu lucu sih video klip dia jadi ini lighting man gitu. Wah, lucu banget gue bilang. dari situ nggak tahu kayaknya emang jodoh gitu, ketemu lagi, balik lagi. Iya, judulnya kenapa Derana kan karena artinya tabah, tidak mudah patah semangat gitu. Jadi yang pengen kita tularkan adalah Sang Derana nih mewakili perjalanan For Revenge ya. Dari kita jatuh bangunnya For Revenge sampai akhirnya berempat gitu sampai sekarang. Itu yang pengen kita tularkan gitu lewat si konser Sang Derana itu. Makanya tajuknya Sang Derana, semangat itu yang mau kita tularkan ke orang-orang yang nonton kita gitu. Lu boleh nangis-nangis di konser gua, lu boleh curahin semua isi hati lu, tapi lu pulang dari konser gua lu jadi sosok Sang Derana, jadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Venue-nya di E-Convention Hall Ancol Jakarta. Terus bisa beli tiketnya di tiptip.id. Itu dia. Untuk harganya, 179.000 mulai dari 179.000. 19 Juli 2028 ya. 3 tahun lagi dong. 2025. Ya. Harus jadi satu pembuktian aja sih. Menurut gua tuh band tuh puncak tertingginya adalah melaksanakan konser tunggal gitu. Kayaknya gua ngerasa ini For Revenge sudah saatnya gitu. Sama kita malah duluan di Malaysia ya, konser tunggal terus kayak Tahun kemarin. enggak tahun ini ya. terus kayak ya masa sih nggak bikin di Indo gitu. Maksudnya di Malaya aja udah ada yang undang terus bikinin konser tunggal gitu. Kenapa di Indo enggak ya gitu. Kayak memang sudah seharusnya dan 19 tuh ganjil ya. Ganjil 19.
19-nya ganjil, Julinya juga ganjil, ya. Terus tanggal 19 juga ganjil Iya, gitu. ganjil, Kayaknya iya. memang kan Tuhan menyukai yang ganjil. Iya. Pikirkan dengan matang. Betul. Serius ini Tuhan menyukai yang ganjil. Ya. Cek. Kalau sama Elsa Japasal sama Wiranagara ada tuh Sinantia Pratita tuh kan kita memang punya lagu sama mereka gitu. Terus ada beberapa yang kita pilih itu Stand Here Alone karena Stand Here Alone juga bakal ada single bareng kita gitu. Kenapa Stand Here Alone? Karena teman lama ya kalau Stand Here Alone, terus sama-sama berangkat dari Bandung juga dua-duanya gitu, terus hampir nyaris satu angkatan gitu, jadi ini kolaborasi nostalgic aja sama teman seangkatan gitu. Terus kenapa lomba sihir? Kenapa itu? Rencananya pengen Beda. bikin Karena pengen iya sih kayak belum pernah kita lakukan gitu dengan cross. Lintas genre ya. lintas genre terus Jakarta gitu. Ya. Iya, jadi memang kayaknya menarik sih Iya. sama lomba sihir gitu. Jadi kan lomba balas dendam. Wah, lucu banget. lomba revenge. Lomba revenge bisa juga. Gitu. Iya, Santet. balas dendam pakai sihir. Iya, bener juga. Balas dendam pakai sihir ya. Bagus tuh kolaborasinya ya. Santet. Lucu. Ada. Sebelum konser itu tadi single bareng Stand Here Alone. Untuk kau yang di sana judulnya. Terus juga after konser tuh album kelima rilis. Salah satunya akan berisi kolaborasi kami dengan Lomba Sihir juga di situ di album kelima itu gitu. Gitu karena lumayan journey si album kelima nih dari tahun lalu ya, dari awal tahun lalu sampai belum dirilis nih kayak di after konser lah keluar si album kelima ya. Gokil banget udah 5. Rock am Ring. Mana itu? Jerman. Wih. Rock am Ring. Aib mau di mana? Fans Warped Tour. Masih ada emang fans Warped Tour? Ada. Oh ada ya? Ada. Oh, lebih pengen sih ya? Kayak nggak pernah ya? Gue pengen di Antartika sih kayaknya. Sama penguin sama Enggak, kita bawa. Di belakang. Metallica tuh bawa penontonnya kan ke situ. Iya nggak sih? Hah? Ada yang dia main di dome itu loh. Oh, iya. Iya. Pengen juga tuh kayak gitu. siapa yang akan membawa? Ah ini aja nih, yang videografer gua satu suruh nonton. Yang penting gua main di Antartika. Iya. Hah? Tahan dingin nggak? Tahan. Yang penting gua main, kan kayak penguin ya. Jadi gua main di Antartika pokoknya. Ya, yang penting kan di Antartika. Entah yang nonton 1, 2, yang penting main di situ. Ah nggak apa-apa, yang penting gua suka ya. Ya, perbandingan tuh selalu akan ada sih. Dan kita tuh hidup di pro kontra itu kan, biarin aja gitu. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yoi, kita tidak bisa mengontrol pikiran mereka kan. Karena kita bukan mentalis ya. Ke situ Mas. Iya kan mentalis mengontrol pikiran. Halo, kami dari For Revenge. Sampai bersua di konser tunggal perdana For Revenge Sangderana Tanggal 19 Juli di Ecovention. Nah, langsung saja beli tiketnya di titip.id. titip.id.